Halo guys. Sekarang lanjut ke yang medan listrik. Ini sebenarnya ada 3 soalnya di PPT Semak 1, tapi yang gue bahas cuma satu aja ya, biar hemat waktu. Mungkin bisa lihat di yang real LKPD dan buku aja gitu, buat lihat soal yang lebih lengkapnya lagi. Medan listrik. Medan listrik adalah area, ruang, atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Semakin besar nilai medan listrik di suatu titik, semakin kuat gaya listrik yang dialami oleh benda yang berada di titik tersebut. Medan listrik dapat divisualisasikan melalui garis-garis gaya listrik. Semakin rapat garis-garisnya, semakin kuat medan listriknya. Jadi gini, kalau ada suatu muatan gitu ya, medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu daerah-daerah di sekeliling dia yang kita anggap tuh masih dipengaruhi oleh gaya listrik gitu. Area-area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau misalnya kita taruh suatu muatan di sini, ya dia bakal kena gaya gitu. Nah terus kok tadi negatif malah gue bikin ketolak, berarti ya ketarik gitu ya. Nah terus intinya itu tentang si medan listrik gitu. Intinya medan listrik itu area di sekeliling kita yang masih terpengaruh oleh gaya listrik oleh suatu muatan. Kayak istilahnya kalau kalian lagi nonton film-film kan ada kayak medan gravitasi gitu ya, sama atau magnetic field gitu, medan magnet, medan gravitasi, magnetic field, gravitational field. Itu artinya kalau kita ada di dalam magnetic field atau gravitational field, itu kita bakal ketarik gitu, misalnya di film-film luar angkasa gitu ya, atau kayak misalnya Star Wars gitu ya, kita bakal ketarik gitu. Nah ini sama, medan listrik juga seperti itu, electric field juga seperti itu. Selama kita ada di situ, di daerah yang ada electric fieldnya, ya kita akan mengalami gaya listrik, entah itu kedorong atau ketarik gitu ya. Medan listrik ini divisualisasikannya melalui garis-garis gaya listrik kayak gini nih, garis-garis gaya listrik kayak gini. Untuk positif, dia akan mengarah menjauh dari muatannya. Untuk negatif, dia akan mengarah mendekat ke muatannya. Medan listrik ini kayak gaya, dia besaran vektor ya. Dia punya arah dan punya nilai. Kemudian semakin rapat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada muatan gitu ya, semakin rapat garis-garisnya itu semakin kuat medannya. Jadi kalau kayak gini, kalau misalkan ada yang kayak gini nih, ada yang kayak gini, dan ada satu lagi yang kayak begini doang gitu, dan ada lagi yang kayak begini. Oke, berarti yang di sini itu kuat banget, yang di sini sedang, yang di sini lemah kayak gitu. Semakin rapat dia semakin kuat medannya gitu. Visualisasinya seperti itu. Nah, ini garis-garis medan listrik ya. Kalau misalkan dia positif ketemu negatif, dia gini, dia keluar dari positif, menjauhi positif gitu ya, masuk ke negatif kayak gitu. Kalau misalkan dia sama jenis gitu ya, nah ini salah nih, ini harusnya nggak ada ini ya. Ini gini gitu. Loh, bentar, something wrong nih. Ya ini salah nih, harusnya arahnya ya begini aja gitu. Ini juga harusnya menjauhi semua ya. Ini kebetulan AI bikin nih kalau yang ini. Nah kalau misalkan dia positif ketemu positif, dia bentuknya jadinya begini ya. Kalau positif ketemu positif, bentuknya jadi begini. Kalau negatif dia jadi begini gitu ya. Intinya dia bakal keluar dari positif dan ke negatif gitu. Kalau misalkan di sini berarti kayak kopong gitu ya, karena kayak emang ya ngerti lah ya, intinya kayak gitu. Nah terus ini kayak yang tadi gue bilang,
Semakin rapat garisnya berarti semakin kuat medan listriknya, semakin kuat gayanya juga, dia kedorongnya makin kenceng gitu, ketariknya juga makin kenceng kayak gitu. Nah lanjut, kuat medan listrik dinyatakan sebagai besar gaya kolom yang bekerja pada suatu muatan uji dibagi muatan uji tersebut. Jadi ini literally dari secara matematis gitu ya, berarti medan listrik ini simpelnya E ya. Secara matematis berarti E sama dengan F dibagi Q, dimana F ini bisa kita kok dibagi Q, sorry F dibagi ya benar, bagi Q, berarti F ini bisa kita buka jadi K Q per R kuadrat gitu ya, per Q. Berarti ini jadinya kalau misalkan pecahan dalam pecahan berarti bisa pindah sisi ya, jadi K Q per Q R kuadrat, dan ini Q-nya bisa kita bye-byein, jadilah kaki per R kuadrat. Ini medan listrik gitu ya. Dan tentunya K ini bisa kebuka juga ya. Pokoknya semua K bisa kebuka jadi 1/4 pi permitivitas gitu. Kalau misalkan dia di bahan lain selain udara gitu. Jadi kalau misalnya bahan lain selain udara, kita nggak bisa pakai K 9 kali 10 pangkat 9 gitu. Ya, rumusnya gitu aja sih. Wait, ini udah berapa menit nih videonya? Sabar, cek dulu. 6 menit ya. Mungkin 2 soal bisa kali. Oke, sorry, tadi ke cut ya. Oke. Jadi ada 2 muatan di sini ya. Q1, Q2 gitu ya. Jaraknya 10 cm. Terus kita taruh P di tengah-tengahnya gitu ya. Terus tentukanlah kuat medan di titik P. Nah, ini kan positif, ini negatif berarti ya. Ini apa? Negatif apa positif nih Q3-nya? Q3-nya negatif gitu ya. Nah, ini beda ya sama gaya. Kalau gaya kan kita bikinnya gini ya. Karena ini positif sama negatif dia bakal tarik-menarik. Terus ini karena negatif dengan negatif dia bakal ini yang tarik-menarik berarti F P1. Terus karena ini negatif dan ini negatif dia bakal tolak-menolak gitu ya. Ini F P2 gitu. Nah, kalau di medan konsepnya nggak gitu. Tadi kan arahnya ya untuk positif itu menjauhi, untuk negatif itu masuk. Berarti medan dari si 1 itu arahnya ke sini. Ini medan dari si 1 gitu. Langsung aja E1 aja gitu. Terus gimana dengan yang 2? Yang 2 kan negatif, berarti dia masuk ya. Dia akan mendekati si negatif. Berarti gini. Ini si 2. Arahnya kayak gitu. Sekarang gimana ngitung besarnya? Berarti ini arahnya udah pasti ke kanan ya. Sekarang gimana ngitung besarnya? Karena ini masih segaris ya langsung jumlahin biasa aja ya. E di titik P itu sama dengan E1 kita tambahin sama E2. E1 apa? K mutlak ya. Mutlaki. Oh, tadi ini pakai mutlak ya. Yang sini pakai mutlak gak sih? Oh, ini pakai mutlak ya tadi ya. Ya, pakai mutlak ya. Kalau misalkan dia medan yang nggak pakai mutlak itu potensial sama energi potensial. Kaki R1, Q1 juga ya. Ditambah sama K, ini R1 kuadrat. Kaki 2, R2 kuadrat gitu ya. Masukin angkanya, 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berarti 2 kali 10 min 7. R1-nya berarti 5. Tapi jangan lupa dijadiin meter ya. Ini kan masih cm. Berarti 5 per 100 kuadrat. Tambah ini 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya dimutlakin ya. Jadi 5 kali 10 min 8. Bagi sama jaraknya sama juga ya. Karena tengah-tengah kan. 5 100 kuadrat. Gitu. Coba kita hitung. Kalau kita masukin kalkulator, kita dapat di angka 9 kali 10 pangkat
5 ya. 9 kali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom ya. Gitu. Nah, terus habis itu letak titik yang kuat medannya 0. Nah, titik yang kuat medannya 0, kita udah jelas ya kalau misalkan di antara positif dan negatif nih arahnya pasti bakal ketarik ke sini terus semua, ke arah kanan semua. Kita coba taruh di sini gitu ya. Kalau di sini berarti dia akan, kan positif arahnya ngedorong ya. Dia bakal ngedorong. Terus dia bisa juga sama si ini yang dari si ini ya. E1. Yang E2-nya dia bakal narik ke sini. Gitu. Terus yang bisa juga mungkin di bagian sini, kita coba tes bisa nggak ya. Kalau di bagian sini berarti dia ketarik sama si E2. Terus dia kedorong sama si E1. Berarti ini ada 2 spot ya sebenarnya. Ada 2 spot, kita coba yang di bagian kiri dulu aja gitu. Yang di bagian kiri. Supaya dia merasakan kuat medannya itu 0 ya. Kita ini ya. Kita bikin dia harus sama gitu. Supaya E1 min E2 sama dengan 0. Kan supaya dia 0 berarti E1 min E2 harus sama dengan 0. Berarti E1 harus sama dengan E2. Masukin aja. Berarti K2 mutlak ya. Per R2 kuadrat. Ini K1 mutlak ya. Per R1 kuadrat. Langsung aja coret nih K sama K-nya. Gitu. Berarti S1 tuh jarak titiknya ke 1 ya. Berarti yang ini nih. Ini R1. R2 berarti yang ini ya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat suatu persamaan. R1 ditambah 10 itu sama dengan R2. Gitu ya. Kita bikinnya dalam R2 aja deh, nggak apa-apa. Masukin ke sini nih, berarti Q2-nya berapa sih? 5 kali 10 min 8 ya. 5 kali 10 min 8, Q1-nya 2 kali 10 min 7. Per R1 kuadrat, ini per R2-nya kita bikin jadi R1 tambah 10 gitu ya. Terus ini bisa coret-coret nggak ya? 10 min 7 sama 10 min 8 ini bisa kita coret nih. Jadi 10 min 1. 10 min 1-nya pindahin ke sebelah aja. Jadi kali 10 kan. Berarti jadinya 20 sama dengan 5. R1 tambah 10 kuadrat. Nah, ini tujuannya supaya kita muncul angka 4. Biar kita akar. Biar kita nggak perlu buka. Kalau buka tuh lebih ribet soalnya. Ini berarti kita coret aja ya. Jadi 4 gitu. Terus sama-sama kita akar. Jadinya 2 per R1 sama dengan 1 per R1 tambah 10. Sama-sama kita akar semua tuh. Terus kita kali silang. Berarti 2 R1 tambah 20 sama dengan R1. Berarti wah, negatif angkanya. Sebentar, something wrong gak nih? Harusnya sih enggak ya. Coba deh. Berarti R1 sama dengan negatif 20 cm. Berarti negatif 20 cm gitu. Nah, ini kan, ini sebenarnya maksudnya apa? Ini maksudnya, tadi kan kita bikin R1-nya kan arahnya kayak ke sini gitu ya. Sebenarnya maksud kita R1-nya itu arahnya ke sini, ya kan? Kalau kita dapat hasil negatif, berarti itu berlawanan dengan yang kita maksud. Berarti sebenarnya titiknya itu ada di sini. Nah, gitu.
ini dari negatif 20 gitu. Alias dia berarti 10 cm di kanannya si Q2 ya. Berarti ini kan 20 nih, dari sini ke sini. Dari sini ke sini kan 10 kan. Berarti sini ke sininya ya 10 juga. 10 cm di kanannya si Q2. Sama ya kayak kunci jawaban. Gitu. Dan ini kalau kita cari titik yang ini pun juga bakal sama kayaknya ya. Ya harusnya bakal sama. Jadi ini kita nggak perlu bikin 2 kali. Kan gue pikir bakal bikin 2 kali ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata kita pakai asumsi di sini pun munculnya di sini. Gitu ya. Gaya pada titik P. Ini kayaknya skip aja ya, biar nggak terlalu lama. Skip aja. Soalnya kan kayak ini sebenarnya harusnya udah dibahas sebelumnya. Wait, ini berapa menit nih? Kalau masih bentar gue lanjut nomor 2 nih. Oh, udah sekitar 16 menit. Ya, yaudah. Ini lanjut. Kayaknya nggak usah deh. Lihat dari Latsol aja deh ya. Dari Latsol gue rasa udah cukup. Daripada yang Latsol PPT. Sama sekalian Latsol buku juga. Ya, oke mungkin segitu aja buat video kali ini.